pas ketemu dia tuh gue ngeset 1 bulan, gue main Tinder terus gue dokumentasiin, gue screen record sama gue dokumentasiin pakai kamera. In the middle of 1 bulan itu gue dapet istri. 23 orang yang akhirnya aku ajak kopi darat. Gitu. Wow, that's dalam a lot. 1,5 tahun. That's a lot sih. Because I really wanna know. Ya, tapi ya. Ketika aku sama Yashar dulu tuh kita main dating apps, masing-masing dari kita juga Iya. masing-masing dari kita pun sebenarnya juga punya intention gitu. Dan intention itu sebenarnya nggak sama persis. Yeah. What was your intention back then? Mendokumentasikan gue. Jadi dulu gue pas ketemu dia tuh gue ngeset 1 bulan, gue main Tinder terus gue dokumentasiin, gue screen record sama gue dokumentasiin pakai kamera. Apa yang gue dapat dari sebulan main Tinder dengan Tinder Plus, terus pokoknya segala pengumpulan premium data lah ya. segala premium feature-nya gue beli semua. Yeah. Terus gue main Tinder itu di komputer dari jam 7 sampai jam 10 malam setiap hari. Ya. In the middle of 1 bulan itu, gue nggak dapet apa-apa tapi gue dapet istri. Itu intensinya dia. Yeah. Intensiku main dating apps saat itu adalah gini. Gue realistically and pragmatically speaking, sebagai seorang dengan background psikologi dan kerjanya di HR, itu kan cewek semua circle gue. Ya. Kalau gue mau cari cowok di mana? I don't have any sources back then gitu kan. Mau minta dikenalin sama temennya kakak gue, ibu-ibu semua juga gitu kan ya kayak gue saat itu not really into dengan wibu gitu kan, jadi kayak ya udah ya oke. main 2 jam juga. Kayak mendingan gak usah. Kayak have an essence of it oke lah, tapi kayak nggak the whole life juga gitu kan gitu. Nah jadi gue waktu itu gini kayak oke, gue kayaknya nggak mungkin minta dari teman-teman kakak gue nggak bisa ngandelin siapapun. Ya udah yang bisa gue lakuin adalah diri gue sendiri, dan saat itu baru rising tuh si dating app which is Tinder waktu itu. Ya udah dong. Nah di saat itu dating app sebenarnya Tinder pun masih dianggap sebagai something yang skeptical, orang-orang pada skeptical karena it's a place for hookup. Tapi gue masuk tuh dengan intention bahwa gini, iya gue masuk because I wanna know di luar sana tuh ada pool of men kayak gimana aja sih. Jadi sama-sama riset sebenarnya, eksperimen and research. That I don't know. Ini kayak gimana sih? Bener, that I don't know, like Curiosity gitu, kayak gue tuh nggak tahu di luar sana ada cowok-cowok kayak gimana. Gue pengen tahu di luar sana tuh ada nggak sih cowok yang emang cocok sama gue, gitu kan? Yang gue pun juga ya setelah beberapa failed relationship, being in a toxic relationship and everything gitu kan, kayak akhirnya I realize kayak you know what, I'm just gak mau langsung commit with someone because I wanna explore dulu gitu loh. Gue tuh cocok apa enggak sama dia apa enggak. Nah dan yang memang waktu itu jadi poin utama aku adalah gue harus nyambung dulu sama nih orang. Jadi I set a rules of myself. Nyambungnya dalam konteks. Nah nyambungnya tuh dalam konteks gini. Jadi aku breakdown tuh rules yang pertama adalah kalau gue masih bertahan chat sama dia 3-5 hari, itu berarti there's a possibility to go next level, which is go offline dating. Gitu. At least nggak dating lah, I would say more of kopi darat, meet up, kenalan ya kan. Karena balik lagi tujuan gue mau kenalan. So I didn't put pressure on other people and I don't wanna get pressure too. Gitu kan. Jadi kalau ada orang yang kayak langsung datang one night step, nope. Atau misalnya kayak nikah yuk, lu siapa cowok gitu kan gitu. Kayak itu 2 ekstrim gitu. banget. Terus gue kayak wow, man like this gitu kan. And then jadi aku filter tuh. So asumsikan bahwa waktu itu dengan ratusan orang gue chat, swipe right and then I chat everyone, terus akhirnya 23 orang yang akhirnya aku ajak kopi darat. Gitu. Wow, that's a lot. Dalam 1,5 tahun. That's a lot sih. Because I really wanna know. Ya, tapi ya. I mean like tapi menurut gue love is a numbers game, kayak secara game theory aja. Mathematically speaking it's true, statistically speaking gitu kan. Jadi kayak makanya banyak yang orang-orang tuh kalau misalnya ke komen kayak ya ampun gue 2 aja udah habis energi. Ya udah gitu. Ya nggak apa-apa, that's your choice gitu kan. Nah saat itu tuh aku gini kayak ya udah I wanna know gitu kan apa. Dan waktu itu tuh gue nggak kepikiran untuk kayak menghitung sebenarnya, but waktu itu cuma gini, gue tuh udah ketemu sama siapa aja sih dan I wanna know what I get out of them. Nah baru akhirnya di tengah-tengah setelah belasan orang tuh baru gue bikin listnya. Oh si ini gue ketemu dari mana, pas ketemu sama dia gue cocok apanya, nggak cocok apanya, gue nggak suka apanya dari dia gitu-gitu. And then I found him as my 23rd findings gitu kan. Dari awal tuh kayak ngobrolnya tuh udah
unexpectedly super klik. Terus gue kayak ini aneh banget sih gitu. Dan saat itu at that time dia ngehe. Emang ngehe? Iya benar. Coba ceritakan dosa apa yang kamu lakukan sayang. Tahun berapa sih? 2018. Oke. Mau tau gak pick up line gue? Apa? Hi Libra bitch. Enti yang ngajarin. Siapa yang di sini siapa yang ngomongin bitch dan siapa yang ngomongin astrologi, dia kan? Iya benar sih damn. So that's the root. Terima kasih Suhu, kamu telah membuat aku terkoneksi dengan dia. karena waktu itu profilnya dia tuh macam-macam kayak pluviophile, sapioseksual. Oh iya. Kayak gitu kayak terus Libra. Oh bitch, sama kayak gue kan Libra juga. Oh bitch, oke. Oh bencong juga nih. Iya bencong juga nih, hai Libra bitch gitu. Udah ke-trigger. And the rest is history. Dari situ gue kayak, si anjing siapa nih ada cowok manggil gue. Nah di saat itu, ketika gue merasa bahwa gue udah chattingan dengan ratusan orang mungkin, dan gue udah ketemu dengan 23 orang, you know what? Hey Libra bitch tuh bukan jadi insult lagi, it becomes something intriguing gak sih? Something intriguing. Dan gue baca profilnya dia. Exactly. Satu dari ratusan orang. What we need, orang tuh baca profil please. Itu tapi itu beneran kayak kalau lu read something from my profile terus kayak lu bring that up, kayak lu lolos apa? Iya. Lolos tahap pertama. Gue Enti dari 1,5 tahun dan ratusan orang yang ibarat kata gini deh, satu jadi suami aja dari 23 orang yang gue ajak kopi darat. Anggapannya dari 23 itu ada 23 lainnya lagi. Lo kebayang gak sih artinya, maksudnya kayak berapa banyak orang yang sebenarnya udah gue chattingin. Ya gue baru ketemu satu gitu. Dan maksudnya I mean it show like how really rare someone is observant, someone is a good listener. Yeah. And someone who actually wants to have a conversation. Ya. Dan di situ gue kayak anjir, gue desperate banget ya. Maksudnya even as a matchmaker gue harus pragmatik juga gitu. Saat we starting this business kita mikir gini, you know what? Sebelum kita matchmaking orang, kita harus bikin orang pinter dulu, ngerti caranya, what it takes to have a relationship. God, iya. Otherwise mau gue jodohin pun, lu tahu nggak Kak? Ada yang sampai minta gini, Kak garansinya apa kalau aku di matchmaking? Kalau aku nanti divorce, habis itu aku dicariin lagi nggak? Kata gue, lu aja belum tentu nikah, lu udah mikirin divorce, lu minta garansi dari gue. Yang ngejalan relationship kan lu berdua. Kalau cerai refund, subscription base gitu. Iya, mendingan lu sama suami lu bikin prenup. Iya dia makanya. Gue punya teman legal banget. Namanya prenup. Dan itu makanya gue berpikir gini, lu mau menyerahkan relationship lo kepada gue as a matchmaker, gue juga nggak mau tanggung jawab itu, makasih gitu loh. Kayak kata gue, banyak orang yang berarti nggak mau bertanggung jawab atas relationship-nya mereka sendiri. Nah di situ tuh gue sama dia kayak gini, you know what? Sebelum kita matchmakingin orang, udah deh bikin random deh gitu, kayak emang tempat buat nyekolahin orang biar itu sadar diri. Tagline-nya kan gitu. find your soul, found your mate kan. Iya, jadi menurut gue tuh kayak orang bibirnya udah keriting. Gini, speak your truth. Mohon maaf ya, tapi kayak menurut gue, lu tuh harus sadar lu di dalam dating market kita ngomongnya, gitu. Lu tuh komoditas. Exactly. Kayak kalau lu bilang dengan buktinya kayak salah satu klien lu aja bilang kayak aku bisa dapat refund nggak? Kayak you are the commodity gitu kan. Lu tuh adalah salah satu komoditas di dating market yang udah fully saturated ini. Ya. Lu sendiri sebagai komoditas, apa yang lu bisa tawarin ke komoditas lainnya nih untuk saling komplement gitu. Like apple and cinnamon aja, ada chemistry-nya, enak loh kalau dimakan bareng gitu ya. Ya. Tapi kalau kualitas lu sebagai komoditas aja nggak lu improve, atau memang ya udah kayak gua petik ini nggak ripe apa terus gua langsung taruh aja di situ. Dan sebenarnya orang-orang, kalau dari perkataan lu tadi, orang-orang nggak mau take responsibility of being themselves. Yes, exactly. And that's why kita tuh kayak gini, gimana orang mau having a relationship gitu loh, if they don't even know what they want.
They don't even know themselves. Exactly. Dan di situ lagi kayak apa sih? Lu harus tahu diri. Enti lagi pada misu-misu. Bener dong, iya kan? Pragmatically speaking ya. Gak usah ngomong apa yang lu mau dulu deh. Lu tahu lu sendiri kayak gimana nggak? Betul. Yeah. Dan sampai gue tuh kita tuh bikin e-course. Namanya adalah Find Yourself, Find Your Mate. Jadi di dalamnya tuh sampai yang salah satu nih yang sering kita dapetin feedbacknya gitu kan. Apa part apa sih yang paling lo suka gitu. Ya, dari e-course itu tuh kayak gini. Ya gue jadi sadar bahwa ada satu komen gini. Oh, wow, this is interesting. Gue jadi tahu bahwa for all this time I was the red flag, not my partner. This e-course is big slap of my face. Iya, big slap of my face. Gue kayak, good for you. I feel like I have achieved what I wanna do gitu. At least start dari self-aware dulu. Karena kalau udah self-aware kan much easier for you to pick and choose what you want gitu kan. And tadi gitu loh, come in a relationship with intentional, and then you find someone who also intentional, and ya udah gitu, make it work aja. Terus habis itu other thing yang orang tuh nggak kepikiran adalah dua hal. Yang pertama, aku selalu nyeimbangin bahwa gini, ngomongin take and give dari sebuah relationship, kita tuh sering banget kayak laki-laki tuh harusnya gini, harusnya gitu. Terus gue tanya balik, what can you provide? Itu banyak orang yang susah untuk jawab. Because they don't know themselves, so they don't know what they can offer to a partner or to a relationship. Self-worth-nya. Exactly. Dan itu gue kayak, ya ntar dulu deh gitu, daripada lu masuk ke relationship chaos gitu. Tapi you better have itu tadi, a very good scaffolding of yourself gitu. Ya kan, a solid foundation. Exactly. Nah, terus sama yang kedua yang menarik juga adalah gini. Banyak orang yang mereka tuh ketika jump into a relationship, mereka tuh kayak mikirin, oh, gue mau kriteria cowok yang kayak gini. Terus gue tanyain dong, emang lu pengen relationship yang kayak gimana? Oh, relationship yang gue pengen itu kayak gini. Terus menurut lo, untuk relationship yang lo pengenin itu, apakah kriteria cowok itu adalah cowok yang tepat untuk itu? And then they get into silent mode. Kan, I was like, oh, I never thought that way. Gitu. Iya.